Demokrasi. Mungkin dari teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Ya, istilah demokrasi merupakan istilah yang sangat populer karena sistem ini dianggap paling baik untuk diterapkan dalam sistem sebuah negara. Banyak negara di dunia ini telah menerapkan sistem ini, termasuk juga di Indonesia. Namun, sebagai warga negara Indonesia, apakah kita sudah mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal tahun 1945 hingga masa sekarang. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Profesor Miriam Budiarjo, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik, di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building. Dengan partisipasi rakyat, seraya menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer? Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia, dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I, tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai dan karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk di Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, di mana badan eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik, setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada 1-2 partai besar dengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai dalam koalisi tidak segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu. Sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian, ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagai oposisi yang konstruktif, yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi. Umumnya, kabinet dalam masa pra-pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat bertahan lama, dari rata-rata 8 bulan. Dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik, oleh karena pemerintah tidak dapat mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Di samping itu, ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik. Padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai presiden, yang membubuhi capnya belaka, dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk terus menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Periode selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia II, tahun 1959 sampai 1965 dan juga dinamakan sebagai masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden
untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Selain itu, banyak lagi tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya, dalam tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang mengganti DPR pilihan rakyat ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Bahkan pimpinan DPR dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden. Di samping fungsi sebagai wakil rakyat, dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif untuk campur tangan di bidang yudikatif dan di bidang legislatif. Dalam hal anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencapai mufakat. Selain itu, terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan, di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan presiden yang memakai Dekret 5 Juli sebagai sumber hukum. Tambahan pula, didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan sesuai dengan taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan dan dibendel. Sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. G30S PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia ketiga, tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini dinamakan masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Ketetapan MPRS nomor 3 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong diberi beberapa hak kontrol di samping tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pemimpinnya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antara anggota Dewan Legislatif golongan karya, di mana anggota ABRI memainkan peranan penting diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Selain itu, beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan lebih penuh, dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Perkembangan lebih lanjut pada masa Republik Indonesia III menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai seorang tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak saja karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Keberhasilan memimpin penumpasan G30S PKI dan kemudian membubarkan PKI dengan menggunakan surat perintah 11 Maret memberikan peluang yang besar kepada Jenderal Soeharto untuk tampil sebagai tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Status ini membuka peluang bagi Jenderal Soeharto untuk menjadi presiden berikutnya sebagai pengganti Presiden Soekarno. Perlunya menjaga kestabilan politik, pembangunan nasional, dan integrasi nasional telah digunakan sebagai alat pembenaran bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan politik, termasuk yang bertentangan dengan demokrasi. Masa Republik Indonesia III ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu,
Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan 6 kali pemilu, masing-masing tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 dan 1997. Dari awal, Orde Baru memang menginginkan adanya pemilu ini. Terlihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu tahun 1969. Hanya setahun setelah Presiden Soeharto dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru pada awalnya, yakni melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Namun ternyata nilai-nilai demokrasi tidak diberlakukan dalam pemilu. Pemilu tersebut karena tidak ada kebebasan memilih bagi para pemilih dan tidak ada kesempatan yang sama bagi ketiga organisasi peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Sebelum fusi partai politik tahun 1973, semua OPP kecuali Golkar menghadapi berbagai kendala dalam menarik dukungan para pemilih. Antara lain karena adanya asas monoloyalitas yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah fusi 1973 yang menghasilkan dua partai politik di samping Golkar, tidak ada perubahan dalam pemilu karena Golkar tetap dapat dipastikan memenangkan setiap pemilu. Hal ini disebabkan karena OPP ini mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Sedangkan dua partai lainnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia menghadapi banyak kendala dalam memperoleh dukungan dari para pemilih. Termasuk dari semua itu, pelaksanaan pemilu sebanyak 6 kali telah memberikan pendidikan politik yang penting bagi rakyat Indonesia, sehingga rakyat telah terbiasa memberikan suara dan menentukan pilihan dalam pemilu. Keberhasilan pemerintah untuk menjadikan Indonesia swasembada beras pada pertengahan dasawarsa 1980-an dan pembangunan ekonomi pada masa setelah itu ternyata tidak diikuti dengan kemampuan untuk memberantas korupsi. KKN berkembang pesat seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Di bidang politik, dominasi Presiden Soeharto telah membuat Presiden menjadi penguasa mutlak, karena tidak ada satu institusi pun yang dapat menjadi pengawas Presiden dan mencegahnya melakukan penyelewengan kekuasaan. Menjelang berakhirnya Orde Baru, elit politik semakin peduli dengan aspirasi rakyat dan semakin banyak membuat kebijakan yang menguntungkan para kroni dan merugikan negara rakyat banyak. Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya kelompok-kelompok yang menentang Presiden Soeharto dan Orde Baru. Yang menjadi pelopor para penentang ini adalah para mahasiswa dan pemuda. Gerakan mahasiswa yang berhasil menduduki gedung MPR DPR di Senayan pada bulan Mei 1998 merupakan langkah awal kejatuhan Soeharto dan tumbangnya Orde Baru. Kekuatan mahasiswa yang besar dan menyebabkan sulitnya mereka diusir dari gedung tersebut dan semakin kuatnya dukungan para mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terhadap gerakan tersebut berhasil memaksa elit politik untuk berubah sikap terhadap Presiden Soeharto. Pimpinan DPR secara terbuka meminta Presiden turun. Kemudian 14 orang menteri Kabinet Pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Melihat perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak dapat mendapat dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri, sehingga ia kemudian memutuskan untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari kursi presiden menjadi pertanda dari berakhirnya Republik Indonesia III yang disusul oleh munculnya Republik Indonesia IV atau reformasi. Masa demokrasi selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia IV tahun 1998 sampai sekarang atau masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi ini, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat.
Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang memulai langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. Undang-undang politik yang meliputi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada 1999. Undang-undang politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan undang-undang politik sebelumnya, sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dui fungsi ABRI, sehingga fungsi sosial politik ABRI dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI tersebut. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam 4 tahap selama 4 tahun 1999 sampai 2002. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap Undang-Undang 1945 agar Undang-Undang 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat. Semua anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pengawasan terhadap presiden lebih diperketat dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum lembaga legislatif. Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai-nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir, karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.